saya Lulu Tobing, saya berperan sebagai Vivian, istri pertama Burhan. Saya Doni Damara, berperan sebagai Aki Kholil, dukun di antara mereka semua ini. Saya Andi Bari, saya berperan sebagai Leo, anak dari dukun lainnya selain istri Damara. Sedikit paling perannya seperti apa sih? Burhannya sosoknya seperti apa? Burhan seorang pengusaha sukses yang memiliki seorang istri yang cantik, yang kuat, yang sangat independen. Akan tetapi dikarenakan pernikahannya sudah cukup, ternyata dalam pernikahan tersebut Burhan merasa bahwa sudah tidak ada sparks lagi dalam pernikahannya, sehingga Burhan memutuskan untuk memiliki seorang kekasih, dan akhirnya Burhan bilang sama istrinya minta izin untuk menikahi kekasihnya. Gitu. Untuk Mbak Lulu, pertama kalinya berperan dalam film horor, bagaimana pertimbangan saat menerima film ini, terus apa tantangan yang dihadapi selama proses syuting? Ya, ini film horor saya yang pertama. Yang awalnya saya ngerasa tidak mampu karena belum pernah, jadi untuk memulainya berat gitu ya. Tapi kemudian saya duduk diskusi dengan pihak Falcon dan sutradara, lalu saya diyakinkan bahwa masih bisa kok dicoba, mungkin dapat wawasan yang baru, ilmu yang baru, dan ternyata betul. Tantangannya ya karena ini horor yang pertama buat saya, jadi saya masih mencari-cari meraba-raba gitu ya. Tapi kan saya dikelilingi yang membantu saya dengan sangat gitu ya, saudara, teman main, tim yang ikut terlibat dalam. Jadi ya ketakutan saya dengan Z-nya jadi ya batasi dengan ya semoga dengan baik. Mas bisa sendiri seperti apa menghadapi film ini? Dan ada ketakutan sendiri nggak sih dari Abizar? Kalau ketakutan sih enggak ya, sebenarnya lebih takut gagal untuk mendeliver sebagai perantara itu kan. Kalau itu sih sebenarnya nggak banyak banget, cuma yang pasti Putri sangat enjoy banget di sini dan merasakan karakter juga, meskipun emang agak berbeda dengan bukan agak, emang sangat berbeda ya, tapi gue sangat enjoy karena ditemenin sama pemain yang sangat penting. Tantangan di proses syutingnya seperti apa sih dengan sebenarnya gini, cara jika lebih ke kalau ternyata karakter gue ini agak psycho di dalamnya tuh agak dan dendam sangat besar gitu. Itu yang harus kita benar karena cukup challenge masih dilihat dari karakternya review lewat apa sih? sebenarnya kalau referensi tidak banyak karena emang nggak pengen terlalu keluar jalur dari film original juga. Jadi apa yang gue tonton dari Master tahun 88 gitu aja kita Bohong banget ya. Gila. Gimana jujur aja bohong. Jadi di sini nggak jadi ular. Karena emang gue punya nyokap itu kan dukun katanya. Jadi emang agak misterius saja. Tapi nggak jadi ular ya dia? Ya nggak jadi ular bukan. Dia penari ular. Karisa gimana Karisa? Ntar lah jam 12. Karisa peran jadi istri kedua seperti apa? Dan beradu istri muda terus beradu acting sama Om Anjas, Om Doni sama Jangan om lah, tua banget loh. Gila. Apa? Yang pasti deg-degan banget. Deg-degan banget tapi karena mereka juga kayak tadi Om Don bilang nggak ada senioritas gitu-gitu, nggak berasa kayak gitu ya. Ada yang felt like working sama friends gitu kan. Mereka juga belajar banyak banget dari mereka, jadi aku ada
Mas Anjas, sorry, ini pertama kalinya berarti beradu peran sama Mbak Lulu di film Udah beradu, ini, atau- bekerja sama. Iya, maksudnya bekerja sama. Ikan cupang kali beradu. Gimana Mas melihat Mbak Lulu yang baru pertama terjun di film horor dan bagaimana membangun chemistry di set meskipun Enggak, biasa aja, nggak ada gimana-gimana. Ini kan hanya sebuah apa ya? Sebuah pekerjaan yang sudah sekian lama kita jalani bersama. Bedanya ya kalau dulu kita ngerjain sinetron drama, ini horor itu aja. Buat saya soalnya drama sama horor sama-sama sih, sama-sama seremnya gitu loh. Gitu. Sama-sama susah. Sama-sama susahnya, sama-sama seremnya. Gitu. Dan kita kan teman lama kan, jadi begitu ketemu di kerjaan ya tinggal terusin apa yang kita punya aja. Untuk kalian kalian semua, apakah percaya dengan tentang guna-guna sendiri mungkin? Ya saya sih jujur aja saya lebih takut sama teman-teman wartawan ya. Gitu. Beneran loh. Karena kalian lebih dahsyat daripada guna-guna. Wartawan itu kalau sambel itu cobeknya. Oh ya, Mbak Lulu. Mbak Lulu, But dulu kan anyway, sempat it's okay. Mbak Lulu kan sempat main di sinetron Tersanjung nih. Iya. Sangat ngetren banget nih kan. Dalam banget. Nah, apa perbedaan dengan film horor, lebih sulit mana nih kira-kira dalam actingnya? Ya sinetron aja sama film udah beda ya, Mas ya. Sebenarnya buat saya yang bikin beda itu hanyalah medianya. Kalau sistem kerjanya sama. Justru sebenarnya kalau sinetron itu lebih susah, apalagi saat ini. Karena dalam sekian detik kita harus bisa merubah karakter, harus bisa merubah emosi. Kalau di film kita dikasih waktu untuk pendalaman, dikasih waktu untuk reading, dikasih waktu untuk jeda untuk meresapi segala sesuatunya. Sementara sinetron kita harus selalu berpacu dengan waktu, harus berpacu dengan cuaca dan banyak hal gitu loh. Jadi buat saya sih susahnya sama, hanya beda media saja. Jujur sebenarnya pada saat saya syuting film ini saya lagi pegang produksi sinetron gitu. Nggak apa-apa sih. Jadi ya jalanin aja semuanya. Pada saat bisa menyeberang pulau dengan sebuah perahu dan 2-3 pulau bisa dilampaui, ya kenapa enggak? Gitu, jalanin gitu. Selama semuanya tidak mengganggu kinerja kita dalam berkarya. Mas Doni menjadi sosok dukun, risetnya sejauh apa khusus untuk film ini Mas? Gini ya, ketika saya dipercayakan menjadi tokoh Aki Kholil sebagai dukun di film Guna-Guna ini, ya saya cuma menuruti arahan dari sutradara saya, sutradara kami di sini semua. Kemudian saya sempat melihat film Guna-Guna Istri Muda yang tahun 1977 itu, saya cuma lihat cuplikan-cuplikannya seperti apa sih. Saya cuma merefer dari itu aja, bukan menjadi tolok ukur. Tapi yang menjadi acuan saya adalah apa sih yang diingini oleh sutradara, apa sih yang diingini oleh penulis, apa sih diingini oleh PH supaya tokoh Aki Kholil itu bisa mendeliver Aki Kholil itu sebagai dukun untuk di era sekarang di toko-toko Burhan, Kisiang atau Angel. Dari situ saya berusaha menggali. Emang itu tugas kita semua di situ untuk menggali background latar belakang kita. Thank you pertanyaannya. Terima kasih. Kalau untuk Karisa sama Abizar sendiri seperti apa? Percaya tentang guna-guna karena saya kacamata muda nih, guna-guna sendiri percaya nggak? Ya, gue cukup apa ya, cukup tahu aja, yakin kalau ya mungkin itu ada, tapi balik lagi seperti yang Mas Anjas bilang, itu tergantung gimana kita ini mau bawanya ke putih atau ke hitam. Dan karena emang keluarga gue juga cukup dekat dengan hal itu, terlibatkan juga, jadi sangat familiar. Tapi bukan berarti kita yang bukan berarti kita yang apa itu melakukan kita cukup mengiyakan. Ini
Mbak Lulu, pertama kali di lokasi syuting tadi kita sempat wawancara sama Pak Sutradara, sempat takut sama elemen binatang atau cacing seperti itu, katanya apa benar Mbak Lulu, dan gimana cara mengatasi rasa takut itu saat di lokasi? Iya, saya memang ada ketakutan yang berlebihan untuk hewan melata. Kadang-kadang ke temen juga gitu. Kamu melata? Jadi ya kita punya trik khusus untuk menyiasati tentang ketakutan saya itu. Mensiasatinya seperti apa? Tonton saja filmnya ya. Nggak bisa dong dibongkar. Ada hewan kaki 4 juga di film itu juga. Babi. Pokoknya banyak binatangnya di di film kita. Makanya Ini kita semua dianggapnya binatang kan. ini kalau udah selesai kita. Itu ketakutan itu sendiri karena memang jijik atau punya rasa trauma di masa lalu akhirnya jadi Enggak kayak emang geli aja gitu. Nggak ada traumanya sih. Yang lainnya juga takut ular juga. Iya sih. Saya aja berarti yang ngomong. Ya, aku juga sih. Malas ya kalau udah. Harapan-harapan ke depannya supaya film ini tambah sukses.